Ini sih ngeri kalau Cina sama Taiwan jadi perang beneran. Yang pertama kali hancur itu bukan pelabuhan, tapi orang-orang yang punya HP. Hah, kok bisa? Belum sempat ganti HP, harga udah naik 30%. Cuma karena dua negara beda prinsip. Perang di Asia Timur antara Cina dan Taiwan ini kalau semakin memanas, yang kacau bukan cuma dua negara itu doang, tapi yang mewek ya kita-kita juga yang tinggal jauh dari konflik mereka. Tapi kok bisa ya? Nah, daripada penasaran langsung aja kita bahas. Kalau Cina Taiwan ribut besar, kenapa harga HP dan obat di Indonesia jadi ikutan mahal? China has launched large-scale military drills in the waters around Taiwan to deter the self-governing island from seeking independence. The Chinese Army, Navy and Air Force sent planes and 19 warships to surround Taiwan in a drill aimed at practicing a total air and sea blockade of the territory. China escalates its operations around Taiwan, showcasing a formidable display of force. The Chinese military also deployed hypersonic anti-ship missiles in what analysts say is a signal to the US against any potential interference. Sebelumnya kita harus paham banget nih, kalau situasi Cina dan Taiwan memburuk, barang pertama yang bakal ngamuk itu chip HP dan elektronik. Karena faktanya Taiwan lewat TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, memproduksi lebih dari 90% chip semikonduktor paling canggih di dunia. Intel, Samsung masih kalah. Bahkan Apple, AMD, Qualcomm itu ikut kemis-kemis ke TSMC buat bikin otaknya HP. Jadi kalau Taiwan diblokir, HP-mu bukan lagi smartphone, bisa berubah nama jadi Begophone. Ya cuma jadi alat foto doang yang nggak bisa buka TikTok. Analis dari JP Morgan memperkirakan harga elektronik bisa naik 20-35% jika pasokan chip terganggu karena konflik. Dan bukan cuma HP, laptop, TV, PS5, kulkas pintar, bahkan mobil listrik juga bakal kena getahnya. Soalnya zaman sekarang semua barang udah butuh chip, bukan cuma HP doang. Mobil sekarang itu bukan cuma roda 4 tapi juga komputer berjalan. Jadi jangan heran kalau gara-gara perang dua negara yang jauh dari kita, harga motor listrik naik kayak harga tanah di Jakarta. Kita lanjut bahas obat dan suplemen. Kalau selama ini kamu mikir semua itu dari apotek lokal, bangun bro, bahan bakunya mayoritas dari Cina. Karena faktanya Indonesia mengimpor lebih dari 60% bahan baku farmasi itu dari Cina. Bahkan menurut data dari GAPMMI, Gabungan Perusahaan Farmasi, beberapa kategori bahan aktif kita itu nyaris 90% bergantung dari Cina dan India. Tapi Cina tetap yang pegang kendali utama. Obat batuk, demam, radang tenggorokan semuanya butuh bahan baku impor. Kalau Cina kena embargo, pasokan terganggu, harga vitamin naik, paracetamol bisa makin mahal kayak serum Korea. Belum lagi suplemen kekinian buat imun, zinc, vitamin C, omega 3. Kalau stoknya seret, pabrik lokal nggak bisa produksi. Akhirnya kita cuma bisa nyeduh air hangat dan berharap imun tumbuh kuat gara-gara doa. Sakit panas dalam bukan karena tenggorokan, karena dompet semakin menipis. Beli obat jadi mikir dua kali, bukan soal efek samping tapi efek samping ke saldo e-wallet. Jadi jangan lupa kalau bahan baku naik, ongkos produksi naik, distribusi naik, dan yang pasti harga ikut meroket. Sakit jadi mahal banget. Makanya kalau sampai perang beneran meletus, yang sakit bukan cuma badan tapi juga isi rekening. Kita ambil contohnya aja deh. Setelah pandemi dan konflik Ukraina, harga barang elektronik naik rata-rata 25-30% karena supply chain terganggu. Jadi bukan lebay kalau sekarang kita siap-siap. Jadi nanti beli RAM 8GB nggak menutup kemungkinan harganya bisa kayak beli motor kalau ketegangan Cina dan Taiwan nggak terbendung lagi. Tapi ada alternatif yang lain gak sih? Tenang, masih ada alternatif. Walau ya rasanya kayak minum kopi tanpa gula. Contohnya nih, vitamin C lokal kayak Environ C, Imbos itu masih diproduksi lokal di Indonesia tentunya. Terus kayak perangkat keras seperti Asio, Zirek, gak sehebat Asus, tapi lumayan lah buat ngetik dan nonton vlog YouTube edukatif. Aksesoris elektronik lokal, Polytron, Maspion, Miyako, Sanken hingga pendatang baru Reiwa cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jadi emang gak sekeren produk Taiwan, tapi buat survive ya cukuplah. Tapi sekarang kita mau bahas kabar baiknya nih. Kalau Cina ngandat, Indonesia bisa nyengir. Lah kok bisa? Nah ini nih, bicara tentang nikel, Indonesia tuh top markotop. Indonesia produsen nikel terbesar dunia dengan 25% global share. Belum lagi minyak sawitnya, Indonesia nyumbang lebih dari 50% ekspor global. Terus masih ada batu bara dan boksit. Indonesia jadi alternatif pasokan energi dan bahan mentah. Nah kalau Cina nggak bisa ekspor, pembeli global bakal lirik Indonesia. Tinggal satu hal penting, jangan sampai peluang emas ini disulap jadi proyek bancaan sama si baju safari. Tahu kan baju safari itu siapa?
Ya intinya kalau perang Cina Taiwan meletus, dompet kita juga ikutan meletus. Mulai dari HP, obat, laptop sampai suplemen, semuanya bakal naik. Tapi di balik ancaman selalu ada peluang. Asal kita siap, melek, dan gak sibuk nungguin flash sale doang, kita bisa jadi negara yang diperhitungkan ketika Taiwan dan Cina terus berseteru. Nah pertanyaan buat kamu, kalau harga barang digital naik 30% lagi, strategi kamu apa? Apa mending simpen duit sekarang? Atau malah nyicil MacBook sebelum makin mahal? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.